Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamilan wa alhiqni bis-shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan adanya doa tadi mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu untuk kehadiran. Yang pertama Ahmad Hafiz hadir, Ahmad Saputra, Ahmad Yuzi, Ahmad Zaki Mubarak, Asfi Rahma, Atika, Ismawati, Maya Soleha, Maisar, Muhammad Ahda, Muhammad Amin Putri, Muhammad Faiz Razak, Muhammad Ferdi, Muhammad Ilham Habibi, Muhammad Iqbal, Naima Azkarina Putri, Nila Syifa, Najwa, Nur Al-Madinah, Nur Hamidah, Nur Syifa Aulia, Nur Mina Rahma. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir semua. Itulah lengkap. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pelajaran, yang mana di sini Ibu nantinya ingin menjelaskan tentang sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pembelajaran kita mengenai perjalanan Nabi dari sebelum Islam datang sampai Islam masuk ke Mekah. Seterusnya, sebelum Ibu mulai materi kita pada hari ini, nah jadi di sini Ibu ingin bertanya tentang pelajaran yang telah lewat, itu mengenai kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Ada masih ingat salah satu kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang? Ada yang bisa? Menyembah berhala. Terus yang putaranya apa lagi selain menyembah berhala? Ayo, kepercayaan menganut agama tauhid. Ada lagi? Ayo, kepercayaan sebelum Islam datang. Sebelum Nabi membawa Islam di Mekah, jadi ada kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Mekah atau masyarakat jahiliyah. Ada yang masih ingat? Ayo, ada lagi? Itu agama Sabah. Iya, Sabai, Nasai. Ya, selanjutnya kita beranjak ke materi kita pada hari ini. Sejarah singkat mengenai Nabi Muhammad SAW. Pernah sudah ada yang mendengar cerita tentang Nabi? Nah, jadi kita di sini mempelajari tentang sejarah. Artinya kita di sini
melihat bagaimana sejarah cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang benar-benar terjadi pada masa dulu dan masa lampau, khususnya di kalangan umat Islam. Itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal kita di sini menyaksikan mengenai sejarah singkat sejarah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercintanya, yaitu Abdul Muthalib. Masa kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada saat itu, masa jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya pada saat itu sangatlah kacau. Tahun Gajah. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abraha, yaitu Gubernur Habasyah di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di Sana'a yang bernama Al-Qulis. Namun usahanya itu tidak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qulis itu. Abraha sangat marah besar dan pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut tahun gajah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa. Padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Dan di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad disusui oleh Su'aibah selama 3 hari dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada harimau Sa'diyah dan berada dalam asuhan kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan beliau sudah bisa berjalan dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Semasa kecilnya beliau juga telah mengembalakan kambing. Abu Thalib, paman Nabi, mengajak berdagang ketika usianya 12 tahun ke negeri Syam. Beliau diasuh pamannya setelah tinggal wafat kakeknya dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai pada usia lebih dari 40 tahun.
di belahnya dada Muhammad. Malaikat Jibril menelentangkan Nabi Muhammad di usianya ke-4 tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hadis serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya. Dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yakni istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi, bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun, Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan ketabahan serta sabar walau ejekan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Masa kerasulan Nabi. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, itulah tadi mengenai sejarah singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana kita di sini dapat mengambil pelajaran. Dari kecil beliau sudah ditinggalkan ayah dan ibu. Dari masa kandungan sudah ditinggalkan oleh ayah. Nah, yang selanjutnya nantinya kita di sini bisa mengambil pelajaran mengenai suri tauladan yang harus kita teladani, yaitu suri tauladan yang uswatun hasanah. Nah, itulah tadi tentang penayangan video tentang sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Kita di sini bisa melihat yang mana sejarah Nabi Muhammad begitu sedihnya, yang mana dari kandungan sudah beliau ditinggalkan ayah beliau. Setelah berumur 6 tahun beliau tinggalkan ibu beliau. Setelah berumur 8 tahun beliau ditinggalkan oleh kakek. Nah, selanjutnya diasuh oleh paman yang selalu menjaga, ya kan? Sampai beliau dewasa. Jadi dengan adanya menyaksikan riwayat singkat tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, nah, semoga kita dapat mengambil hikmah dan suri tauladan dan hidup kita sehari-hari, itu dalam memperjuangkan ajaran Islam dari hambatan, rintangan, tantangan, dan siksaan. Semua beliau hadapi dengan sabar, tabah, ya kan? Semuanya bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah mengenai materi kita pada hari ini, yang mana selanjutnya dengan menyaksikan itu tadi semoga bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya kita lanjutkan dengan adanya permainan, yang mana di sini kita bagi ada 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelompok 2 sama, laki-laki dan perempuan. Kita bagi 2. Di sini kelompok 1 silakan didiskusikan. Di sini kelompok 2 silakan didiskusikan. Di sini ada soal. Sini ada soal atau pertanyaan, yang mana kalian silakan cocokkan atau jodohkan mana jawaban-jawaban kalian disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di papan tulis di samping. Ya, silakan semuanya didiskusikan. Perwakilan kelompok ada 2 untuk menempel atau menjodohkan jawaban yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan dikerjakan. Nah, itulah tadi hasil dari diskusi kalian, yang mana di sini dengan adanya pembagian masing-masing jawaban, yang mana soalnya sudah Ibu sediakan di dinding.
Selanjutnya kita melaksanakan presentasi masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang sudah disiapkan. Nama ibu Nabi Muhammad SAW adalah Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin. Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh Abu Thalib. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kita panggil kelompok 2, yang mana kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya mengenai sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Silahkan. Selanjutnya Ibu panggil hasil dari kelompok 2, yang mana kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusinya mengenai sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan hasil dari masing-masing kelompok, baik kelompok 1 dan 2. Yang mana di sini Ibu menyimpulkan tentang sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Itu dari hasil diskusi kelompok 1 dan 2. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah. Terus yang kedua, nama ibu Nabi Muhammad adalah Aminah binti Wahab. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Selanjutnya, istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah binti Khuwailid. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin. Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara Sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Terakhir, Nabi Muhammad SAW wafat di 63 tahun. usia 63 tahun. Nah, itulah hasil dari materi kita hari ini, yaitu sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Yang mana selanjutnya nantinya pertemuan kita adalah permulaan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Yang mana beliau diangkat menjadi rasul. Selanjutnya nantinya ada tugas masing-masing atau perorangan. Silahkan kerjakan halaman 29.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mengakhiri, yang mana selanjutnya kita membacakan doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur uyuba mu'allimina anna wa la tajhab barakata ilmihi anna bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, itu Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam